Ya, Andy. cerita futsal Indonesia. Kita kedatangan siapa ya? Ambil Daulay. Ambil analis futsal. Bener nggak? Lu udah dijulukin analis futsal nggak sih? Iya, sekarang banyak bilang analis futsal lah gitu. Analis futsal. Iya. Aduh. Ya, karena di timnas aja kemarin jadi analis, makanya banyak yang manggil gitu aja sih. Timnas senior apa U20 kemarin, Bro? Dua-duanya, cuma yang full time-nya itu kemarin pas persiapan AFC, cuma kan batal tuh. Kalau yang di U20 sih lebih ke pas match-nya aja gitu, jadi analisa lawannya. Oh, analisa lawannya. Analisa lawannya. Oh. Kalau yang di senior udah masuk ke lengkap tuh, ke tim sendiri juga, analisa lawan juga gitu. Jadi statistiknya juga jadi lebih lengkap lah pas lagi senior. Mantap. Dia sama dia enak ya, kita belum banyak nanya, dia jawabnya udah banyak. bagus berarti bagus. Siap, tos. Ya, Wendy. Nah, Bril. Ini kan sebenarnya yang kita pengen tahu banyak itu ya, Yo juga kemarin kita ngobrol-ngobrol kongko. Apa sih yang dikerjakan oleh seorang analis di dalam sebuah tim sudah itu, apa manfaatnya? Coba Ambril cerita detail deh tentang itu. Jadi kalau di analis futsal itu, analisa itu pertama sih banyaknya di record dulu pertama. Record jadi kita punya apa nih di analisa gitu. Oh iya. Ya kan, kalau dulu belum ada teknologinya ya cuma nonton aja, analisa langsung gitu kan. Kalau sekarang kita banyak bantuan video. Rekaman lah ya, rekaman. Nah, jadi kalau rekaman ini bisa dari dua nih. Pertama kita rekam sendiri atau dari luar atau dari YouTube kita download kayak gitu kan. Itu baru kita analisa. Nah, dari situ, dari video itu baru kita olah tuh analisanya, apa yang mau dianalisa nih. Tergantung head coach berarti ya? Tergantung head coach maunya Tapi apa. itu pertandingan yang tim kita berarti kan? Bisa, jadi analisanya bisa internal, bisa eksternal. Bisa lawan, Jadi bisa tim sendiri. Ke tim kita kekurangannya apa, kelebihan apa itu bisa kita ketahuin tuh. Nah, sama lawan juga kita lihat kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi kita tahu lah kekuatan kita sendiri, kekuatan lawan gimana. Nanti buat ngebantu head coach yang ngambil keputusannya nih mau main seperti apa gitu, atau pada saat ke internal tuh kekurangannya apa. Jadi di latihan tuh bisa kita benerin gitu. Berarti seorang analis nggak harus ada di lapangan dong di zaman modern kayak gini. Kalau untuk di zaman seperti sekarang internal ada, karena kita harus merekam latihan tuh. Jadi pas timnas gitu. kemarin tuh ya setiap hari rekam terus. Timnas yang senior yang persiapan AFC kemarin. Oh, yang persiapan AFC. Kalau yang U20 Ambril ikut ke lapangan atau? Enggak, lebih pas lagi tuh baru diajak pas mau ke Iran tuh. Mereka mau berangkat, baru diminta tolong. Jadi besok mau lawan apa itu udah dianalisa lawannya. Ambril ikut ke sana? Enggak, enggak. jarak jauh, jadi cuma kirim data aja ke Iran waktu itu. Tapi apa yang dirasa sama teman-teman pelatih di Timnas. Iran, di timnas atas analisa Ambril? Ya paling tuh ngebantu aja ya, buat khususnya sih ke Ken ya kemarin ya, karena dia yang ngeliat, buat ngebantu dia lah. Oh nih lawannya seperti ini nih ya, jadi ngebantu dia mau main seperti apa nanti kayak gitu. Lebih ke situ sih. Kalau buat ngerubahnya timnya bakal gimana tuh nggak bisa, soalnya kan waktu mepet kan. Iya. Tapi dia kan udah nyiapin timnya tuh, udah punya senjatanya lah. Nah, tinggal mau pakai senjata yang mana lah, seperti itu contohnya. Jadi misalnya besok mau lawan siapa nih? Nih lawannya begini nih. Ambril udah analisa lawannya. Ya udah lihat, misalnya cornernya dia kayak gini nih, cara nyerangnya seperti ini nih. Pada saat defense dia seperti ini. Pada saat defense set piece kayak gimana, itu udah kita kasih informasi ke Ken. Jadi dia bisa lihat. Itu di U20 kemarin di Iran udah seperti itu Ambril. Udah. Emang kan requestannya Kensuke juga kayak gitu. Jadinya ya udah. Dan dia kan emang gua cuma banyak cutting juga kan awalnya sebelumnya, cuma sama dia diperjelas lagi. Dia jadi requestannya dia mau kayak gitu. Nah itu sekarang memang jadi kepake lah sekarang juga. Gitu. Kalah head coach juga nih. Gajinya gede dong ya. Gila, perlengkapannya banyak.
Ya lumayan itu. Oh, banyak tuh perlengkapan. Perlengkapan ya, Banyak, laptop juga harus yang kuat ya buat ngedit kan berat tuh. Belum lagi kalau kita record sendiri harus siap kamera minimal kayak GoPro gitu kan. Ya belum lagi memorinya, ya hard disk semuanya kayak gitulah, internet juga. Buat semua ya. Iya. Bener, bayarannya gede mesti. Itu ngebantu banget Ken ya. Dulu kan Ken tuh waktu sama saya juga masih sendiri tuh. Dia masih sendiri Ya, gitu. dia kemarin Bantu ngedit ya? sendiri kayak gitu kan. Oh, sama Iya waktu itu di AFC yang sebelumnya ya. Di AFF. Oh, di AFF. AFF tuan rumah yang Jogja. Tapi Iya masih pelatih kiper. pelatih kiper. Oh. Pelatih kiper juga sama. Oh, yang head coach-nya BW bukan? Asisten. Oh, asistennya BW. Ya, Head coach kan. Ken yang pertama kali Ken pegang. Oh iya. Setelah Putri dia pegang itu. Sama sih, dia pelatih kiper juga disuruh iniin kipernya sendiri. Pasti. Gitu. Kalau sama Ken ya. Jadinya ya mau nggak mau jadi belajar gitu. Benar. Nah, cuma tinggal kalau gua kan emang awalannya IT kan. Ya. Orang-orang IT senang-senang ya Lebih enak komputer berarti. dan lain-lain lah. Ya, makanya pas ketemu kayak pelatih kayak gini ya cocok. Berarti bisa menganalisa setiap individual pemain juga dong. Pemain Bisa juga. bikin statistik juga dong. Sekarang waktu itu gua belum. Oh belum, kalau sekarang Sekarang statistik ya? sekarang dia udah kasih lihat juga, dia punya statistik kayak gini. Gue lihat juga di tim-tim lain di luar gimana. Jadi tinggal padu-paduin aja. Gitu. Intinya sih dari statistik tuh enaknya ada yang kita nggak ngeh gitu. Nggak ngeh kalau pemain ini contohnya atau tim kita ternyata banyak keserang loh Dari sebenarnya kiri gitu. atau kanan gitu. Jatuhnya gitu. Kalau kita cuma ya udah lewat aja gitu, tapi kalau udah baca statistik Itu tuh. oh ini banyak tuh, baru kita lihat di video, oh iya benar juga ya. Kalau kan lihat pemain ini, pemain yang paling banyak kehilangan bola siapa bisa kita lihat juga kayak gitu. Jadi ketahuan, oh ini pas ini hilang di dia mulu nih. Error gitu ya. Itu dari angka-angka itu bisa kita lihat. Jadi lebih mudah berbenah ya. Iya. Jadi berbenah secara taktikal tim, berbenah secara individual. Ya, Individual pemain. Ya, tim individual gitu. pemain bisa. dari sisi apapun nih Iya, ya. iya, benar. Karena mungkin juga mereka turun salah satu pemain misalnya turun itu karena drop atau apa, atau Ya. besok naik lagi. Itu gitu kebantu kan, banget tuh Bang itu. Jadi statistik fungsinya untuk support itu ya. Iya, untuk kadang-kadang kita statistik nggak bisa kita terima mentah-mentah. Soalnya Iya. salah mulu, banyak hilang bolanya. Kita lihat lagi, dicek di videonya, dia hilang bolanya yang mana aja sih, gitu? kenapa sih, momennya kayak pas apa sih kayak gitu. Ya kalau kehilangan bola kayak posisi angkor kan jarang karena posisinya aman gitu kan. Iya. Tapi kalau kayak pivot udah tekanan udah tinggi, udah di depan gawang pasti kan defense lawan juga Iya. kuat kan. Ya kalau hilang di situ ya masih agak-agak wajar lah, karena beda angkor kalau nggak di press ya aman-aman aja gitu kan. Iya. Bedanya kayak gitu. Ada kesulitan nggak kalau lagi nganalisa gitu atau bikin statistik gitu? Kalau ini paling waktu aja sih ya. Kalau mepet-mepet banget itu aja. Karena dulu gua ceritanya Waktu persiapan atau apa nih? yang repot itu pas lagi pertandingan yang pertama kali tuh yang Iran itu kan di yang U20 zamannya AIS ya. Ya. Di Iran Yang 2019 ya. ya 2019. Itu awal-awal enak, itu gua repotnya yang emang gue juga jadi tuh kan ngasih minta video tuh buat pagi di briefingin. Oh iya benar-benar. Jadi kalau mau latihan misalnya besok itu. kalau masih di grup gue masih santai karena udah tahu lawannya besok ini, jadwalnya udah ini. Nah pas di knockout gue ribet. Pertama kan lolos perempat final lawan Vietnam tuh. Lawan Vietnam menang. Gue tahu menang deh. Terus antara lawannya tuh Thailand sama Afghanistan. Iya. Calon lawannya. Nah di situ gue udah semifinal tuh. Iya kan, kalau lolos semifinal nih. Waktu itu lawannya belum ketahuan Antara Thailand sama Afghanistan. Iya, Thailand Afghanistan kan. Nah, gue mikirnya Thailand menang. Nah, ini Thailand nih gue analisa sekarang aja deh, duluan deh gitu biar cepat jadinya gitu. Waktu itu ya udah gue lagi jalan analisa, gue lihat hasil akhirnya menang Afghanistan. Bukannya Akhirnya gue analisa ulang lagi dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh. Itu benar-benar ngebut itu. Bener kan? karena tiap hari main. Iya, gue mikirnya kalau Thailand menang, gue udah selesai itu, karena gue udah Bukannya analisa. dari perempat final ke semifinal itu ada break? Enggak. Dia kan buat besok pagi.
buat nerangin buat meeting anak-anak. Briefing pagi emang gitu dia. Iya, kalau dadakan juga nggak di briefing ke anak-anak percuma. Iya. Begadang buat dia dong begadang sembuh itu beneran gua. Biasanya gua kalau nganalisa nggak full kayak gitu. Biasanya gitu. lagi gitu, tar dulu deh. Ngapain dulu gitu karena puyeng juga nontonin pertandingan lu harus ulang lagi, lihat lagi. Iya. Bener kan nih, nih yang biasa dia lakuin gak sih kayak gitu. Jadi benar nggak nonton, kita sekali nonton udah jadi, karena lu nonton pertandingannya udah lewat, gue mundurin lagi, mastiin lagi kayak gitu. Nah, Bril, ada yang mau gue tanya nih. Saat lu memberikan sebuah video, memberikan sebuah analisa ke head coach, lu harus kita harus ngerti nggak sih karakter head coach yang kita beri, maksudnya gini, karakter head coach dari seorang analis ini itu harus kita pahami nggak? Jadi bahasa analisa kita itu kita sesuaikan sama kebutuhan dan karakter si head coach. Iya. Harus seperti itu juga. Gue juga harus tahu taktik timnya kita kayak apa gitu. Terus kalau awal-awal gue ribetnya ini masalah penamaan aja gitu kan, gue masih belum tahu ini kan, maksudnya misalnya lawan nyerangnya sering pakai ini nih namanya nih kan, jadi gue harus nyamain lagi nama apa, sebutan istilahnya aja sama head coachnya gitu aja sih paling. Jadi harus benar-benar paham lah. Cuma kayak suka juga nggak usah dinamain juga nggak apa-apa, tinggal kasih lihat aja videonya kayak apa, ntar dia paham sendiri kayak gitu. Gitu. Tapi kita harus tahu lah tim kita kayak apa juga mainnya gitu. Jadi bahaya nggak sih, gue juga jadi bisa wanti-wanti nih, bahaya nih buat kita nih kalau lawan mainnya kayak gini soalnya. Bisa juga kayak gitu. Atau emang ada itu bisa ada sharing lagi nggak, misalnya Ambril memberikan kasih masukan ya analisa yang Ambril kita tahu semua lah bahwa semua keputusan itu ada di head coach soal taktikal di lapangan. Tapi setelah Ambril memberikan analisa itu pernah ada nggak sih sharing lagi, misalnya Ambril ini kalau misalnya gini kita pakai ini, kita gini cocok nggak gitu atau apa gitu, ada bisa kemarin sih masih jarang ya, cuma dia ngomong kalau emang ada masukan kasih tahu saya ya kayak gitu. Gitu. Nah, jadi gue kadang ya udah gue kasih masukan aja, dia tinggal paling gitu aja, tetap tinggal dia yang ngolah aja gitu. Iya, soalnya aja. Yang Ambril berikan adalah sebuah analisa. Nah, sisanya yang tujuan sebenarnya untuk membantu kinerja si head coach. Iya, sama tim semua lah. Sama tim semua kan gitu. Mantap ya. Nah, sebenarnya mulai kapan sih? Jadi Ambril itu posisinya memang hanya analisa. Jadi sebagai analis di timnas kemarin ya. Di timnas kemarin analisa aja. Hanya itu ya? Iya. Itu bisa masuk, itu staf official atau asisten coach sih jatuhnya? Jadi masuk sama kayak pelatih fisik sama aja gitu, cuma dia lebih ke analisanya. Coaching staff. Coaching staff. Masih masuk ke coaching staff. Tapi dia khusus nganalisa. Iya. Kan ada saya, kalau tekniknya saya. Iya. Kalau dia khusus. Kalau kiper kemarin fisik. U20 siapa kiper? Ade. Nah, kalau asisten saya. Pelatih fisik ke Dedi. Sama kemarin juga kayak gitu. Sama. Ambril masuk ke analisa. Jadi analis berarti ya. Analis. Sebelumnya tuh dirangkap-rangkap aja Maken, sebelumnya kan sama Agil gitu. Dia jadi Agil translate sama analisa juga gitu. Habis itu dia ya ngobrol. Jadi dulu tuh gua ketemunya emang waktu gua nggak lagi off ya, main enggak, ikut Cosmo waktu itu ikut jalan timnya aja kalau liga gitu. Nah itu gua ketemu di situ kan, gua ngerekam di tempatnya dia duduk di tengah tuh kalau di gor tuh. Ya udah ngobrol di situ, dia tahu gua ngerekam, ngedit, ngobrol. Ya udah sharing-sharing analisa kayak gitu. Ya udah diajak. Jadi ya udah dia tahu gua bisa ngedit gitu kan. Maksudnya gini, lu kan bekas pemain, pemain timnas. Kalau nggak salah cukup lama ya jadi pelanggan timnas ya. Berapa kali sih? 4 tahun lah. 4 tahun ya, lama loh. Berapa nih? 2008 nih? 7. Ada 7 SEA Games.
4 tahun ada di timnas tuh 4 tahun. 3-4 tahun lah. 3-4 tahun. Nah, untuk Terakhir pemain 2010 ya? Iya. Iya, untuk seorang pemain 3-4 tahun apalagi di futsal cukup lama ya. Lumayan lah. Iya, iya. Legend Nggak udah bilang apa-apa, legend. ya. Legend udah bilang Ya, legend. legend. Meninggal legend mah. Dia seneng dia. Nah, iya, yang mau nanya apa ya? Nanya apa ya? Sebenarnya mau nanya dulu, apa keuntungan untuk tim itu penting nggak sih seorang analisa itu? Iyalah, karena kebantu banget gitu buat apa terutama head coach ya. Jadi bisa yang tadi gue bilang bisa tahu kekurangan tim gitu. Jadi tahu apa yang kita latih nanti gitu. Misalnya dari gol, kita kebobolan tuh dari proses apaan aja itu kan gue hitung juga. Iya. Kebanyakan dari kantor nih. Nah, itu berarti ada masalah di kantor kita, di defense kantor kita. Nah, itu bisa jadi bahan buat latihan berikutnya gimana kita ngebenahin tuh. Dilihat lagi kantornya seperti di mana, di 21 apa 3 lawan 2. Itu kan gua ada datanya juga. Banyak kebobolannya dari proses apa kayak gitu. Jadi berarti ini ya mempermudah head coach ya. Jangan sampai kita ngelatih ya lawan 2 aja terus tiap hari gitu. Tapi nggak tahu kekurangan sama kelebihannya apa gitu kan. Kalau nggak mempermudah head coach buat apa ada Ambril? Iya. Kan nggak semua tim belum ada nih, Bang. Di Liga Pro belum ada ya? Belum ada. Paling masih rangkap-rangkap. Tapi bukan analisa benar-benar kayak masih rangkap-rangkap itu maksudnya ya seorang head coach kan pasti bisa menganalisa, memang itu bagian dari kerjaan. Tapi nggak terlalu mendalami atau terlalu secara detail. Kalau yang kita maksud seorang Amdal ini dia fokus detail banget emang. Dia detail dan fokus khusus analisa. Itu kan. Itu. Nah, itulah enaknya Cosmo ya kan. Ya, jadi kalau double job. Tapi gaji 1 ya. Nah, kalau ini kan nggak double job dong kalau di timnas. Ambril hanya seorang analis dong. Kalau di timnas iya, tapi kalau di Cosmo dia asisten. Cosmo siapin latihan juga, desain training juga, analisa juga. Nah, itu kan memang yang kebanyakan memang seperti itu kan. Jadi seorang asisten sekalian memberikan analisa pertandingan, bahkan di babak pertama ke babak kedua juga harus sudah ada analisa singkat untuk merubah. Lagi pertandingan berjalan juga. Bisa kasih juga. Harus bisa kasih juga kan. Itu kan yang jadi. Nah, berarti Ambril fungsi itu sebenarnya udah ada di asisten coach sebenarnya. Nah, tetapi Ambril memposisikan di timnas khusus jadi ya. Jadi benar-benar khusus, ditambah asisten-asisten ini, ditambah ya khusus di waktu, berarti di waktu, kalau Ambril nggak mungkin di waktu pertandingan berjalan kan? Nanti bisa juga, bakal kayak gitu juga. Oh, bisa begitu juga. Nanti jadi waktu pertandingan berjalan berarti via WA dong? Bisa, ya. Nanti bakal ada aplikasi lagi dari yang Kensuke punya, Dartfish. Itu nanti emang lagi mau uji coba juga sih. Sekarang kan gadget udah boleh tuh di bench. Iya, boleh. Jadi kayak iPad itu boleh tuh. Bisa kirim data juga langsung ke bawah. Gitu. Boleh, Bang. Gitu. Tapi ini masih mau dicoba. Gitu. Karena kita nggak tahu ntar di gornya kayak gimana gitu kan, listriknya gimana, jaringannya seperti apa, itu lagi mau dicoba. Apakah nggak lebih bagus seorang analis itu khusus analis ada di lapangan juga? Iya, harusnya begitu. Harusnya di bench, Pak. Harusnya di bench. Iya. Jadi misalnya head coach, asisten coach, pelatih fisik, pelatih kiper, udah berapa tuh? Ya, 5. Cuma kalau di kita kan lebih udah ada sekarang kita pakai translator. Ada Tambah manajer, translator, gitu, pelatih fisik, kiper, dokter belum. Kayak gitu-gitu. Makanya tapi nggak masalah sih kalau udah pakai teknologi kan lebih gampang ya. Malah lebih enak ngeliatnya dari atas. Iya, kelihatan semua. Oh iya, dari atas ya. Ya. Sebenarnya bisa juga dari bawah, tinggal tahu. Ke lapangan tapi bisa duduk di atas. Iya. Iya, betul. Nah, baru kirim datanya apa yang dia dilihat, kirim ke bawah. Kirim ke bawah, asisten nanti yang lihat. mempelajari Nanti dulu. kasih tahu Ken. Baru kasih tahu ke atau Ken langsung lihat. Bisa seperti itu. Sebenarnya Ken mau gitu, ada yang sedang berjalan tuh statistiknya kayak apa sih, dia pengen tahu juga. Lebih enak tuh bener connected gitu. Half time kita punya semua statistik babak kedua kali. Kalau bisa pakai komunikasi Airport. langsung enak lebih ngobrol lagi. Cuma kan kita harus uji coba dulu. Iya. Kemarin mau dites cuma
belum sempat. Boleh di lapangan. Sekarang udah boleh, aturan baru dah. Pakai Gadget tuh udah boleh dibawa ke bawah. boleh. Pakai ini komunikasi boleh. Boleh. Jadi misalnya ada analis di atas, di bawah komunikasi itu nggak. Contoh nih, kalau kita kasih paling ke translator nih, biar kasih tahu ke Ken kayak gitu, ke head coach. Sekarang boleh, berarti sama kayak volley. Aturan baru boleh. Volley kan udah tuh, kalau volley tuh. Benar. Yang lock the game yang terbaru udah boleh. Udah boleh. Yang sebelumnya tuh belum. Di Liga Pro kita boleh itu. Kalau yang kita masih pakai yang sebelumnya. Kita apa yang sebelumnya, belum yang baru kemarin. Musim baru nanti harusnya udah boleh. Musim baru boleh. Itu bisa nanti dicoba juga buat tes lah. Gitu. Nah, menarik nih. Menurut lo ada nggak sih peluang seorang analis khusus seperti yang Amril bilang tadi, hanya khusus menganalisa pertandingan, menganalisa tim sendiri, menganalisa tim lawan, menganalisa tim calon lawan di liga profesional? Berarti kan ini ada peluang bagi para pelatih. Iya, ini wadah pekerjaan ini. Ini wadah pekerjaan. Ini namanya Bang Didi nggak pernah bisa lihat wadah pekerjaan untuk para coach, karena kita coach banyak ya. Iya, tapi ya kalau kita bicara kemampuan, ya proses lah. Iya. Proses kan, siapa yang mau belajar, mau ulet, berkualitas ya baru mahal gitu kan. Baru punya nilai ekonomi. Ya kan? Nah, sekarang kalau memang manfaatnya sebagus itu dan bisa memaksimalkan kualitas tim, berarti kan tim liga profesional bisa mempertimbangkan untuk punya analis khusus. Ya kan? Jadi para pelatih nih yang mau belajar analis, berarti belajar menganalisa. Belajar menganalisa ada peluang besar. Coach Amril ya? Iya, ada peluang besar. Jangan biarkan Coach Amril sendirian. Iyalah, tanpa saingan ya. Iya kan? Nah, itu yang kebayang sama gua adalah bahwa kualitas liga itu akan semakin naik, Bril. Tinggi kualitasnya. Iya, makin tinggi karena balik lagi ke budget tim. Itu kita cerita beda. Mengalokasiin nggak ke situ? Ya, kalau kita cerita soal ke budget tim kan itu kita beda lagi. Kita kan cerita ke industri, ke macam-macam. Bisa Bril. Ini pembahasannya kita nggak ke situ. Bisa juga Bang. Kita pada ngerangkap. Bisa juga asisten analisa. Jadi atau head coach analisa. Bisa juga Bang. Iya, kalau itu kan memang yang sudah berjalan. Iya, tapi kan belum detail kayak gini nih. Iya, kalau ini kan kita bicara seorang analis khusus. Khusus analisa ya? Iya, masih jarang ya kalau di Eropa tim-tim besar udah pakai kayak Barcelona gitu. Waduh. Kalau misalnya Benfica, Brazil juga ada timnya sendiri. Kayak Spanyol gitu. Yang jauh-jauh ke sana ya? Tim-tim besar itu udah pakai analis. Malah analis itu bukan satu, bisa 3 orang. Isinya. Iya, ada offense, defense, transisi kali kayak gitu ya. Ya pokoknya dia bagi pekerjaan lah gitu. Kalau gue ngeliat waktu itu Ken pernah ngasih lihat struktur tim mana gitu, ada analisnya tuh 3 orang. Jadi ada head coach, ini asisten, ini fisik, ini malah tim analisnya tuh ada 3 orang. Mempermudah kan? Head coach tuh. Berarti kan emang kepake banget di sana, berarti berpengaruh lah gitu. Sampai 3 orang kan. Kadang gue juga berhubungan juga sama yang itu mungkin termasuk statistik kali ya, statistik setiap individual pemain mungkin di atas. Kalau yang Brazil gue tahu 1 orang aja, lupa gue si Carlet ya, Rodrigo Carlet kalau nggak salah. Itu gitu. Ya udah sempat sharing juga sama dia, kan kurang lebih sama aja. Cuma gue nggak tahu dia statistiknya, belum ngasih lihat. Ambil sharing sama dia. Iya. Paling dia cuma beda aja, beda platform, dia pakai ini, gue pakai ini, oh ya udah. Tapi cara sistemnya sama aja, cuma beda aplikasi aja gitu pakainya. Gitu. Tapi kalau seorang analisa itu wajib tahu dong tentang pekerjaan, tentang futsal gitu. Ya apalagi taktikal. Iya, makanya kan seorang analisa tuh harus tahu cara main juga gitu. Cara main futsal gimana? Iya, betul lah. Bukan hanya analisa coach mau defend nih, mau offense, tapi dia nggak tahu, percuma kan? Iya. Itu juga sih. Terus dia harus benar-benar jeli yang lihat celah juga gitu. Kayak misalnya defense lawan nih, dia lewat terus nih pas lagi situasi seperti ini nih.
Itu jadi ini juga menarik nih. Boleh nggak sih Bril kalau misalnya Bang Didi tanya, maksudnya ini dibicarakan gitu kan, contoh gini deh, saat Indonesia lawan Vietnam di U20 2019 AFC, Indonesia menang 5-0 dulu. Lalu power play Vietnam power play kita kalah posisinya. Bahkan sampai 75. Berarti kita dari 5-0 75 berarti kita kalah di power play, kita kalah 4 keunggulan lah hitungan kita kalah 5-2. Kita kalah 5-2. Nah, Bang Didi mau lihat dari sisi analisa Amril. Apa yang Amril analisa waktu itu di pertandingan ini soal power play Vietnam dari sisi taktikal ya. Nah, Bang Didi mau dengar dari sisi taktikal, dari analisa taktikal gitu. Kalau yang setelah hasil pertandingan itu gue nggak analisa lagi, karena fokusnya ke depan kan. Oh gitu. Jadi kalau udah lewat, udah, kecuali emang nanti tim itu ada lagi berjalan, ada event lagi tim itu, bisa kita lihat hasil recordnya dulu lah, historinya gol-golnya seperti apa gitu. Jadi pas kemarin itu udah stop. Gue lebih fokus ke Afghanistannya, habis itu kalah Afghanistan lawan Iran, fokus Iran lagi. Tapi kalau itu misalnya timnya lanjut kayak pertanyaan Bang Didi, ya itu bakal gue analisa lagi dari golnya seperti apa kayak gitu. Tetapi bukannya itu juga bisa saja nanti misalnya jadi perbaikan. Ya, karena kita kan nggak tahu nanti dilawan di semifinal nanti akan power play lagi. Iya, bisa. Tapi kalau yang kemarin cuma kelawan aja gitu. Kecuali gue ada di sana ya, lebih enak gitu. Karena dia ngirim aja berapa giga gitu itu dia ngambil lagi download gitu kan. Jadi dia emang. Tapi lawan Afghanistan jujur keren itu kita. Itu request. Itu keren. Pikir Afghanistan di luar dugaan gue main keren. Tapi anak-anak itu juga keren. Iya. Skor juga tipis kalau nggak salah berapa sih? 3-2. Nah, malah peluang untuk kita menang itu sebenarnya juga ada. Dan gue yakin benar itu ya, kalau kita menang sama Afghanistan di final itu Jepang nggak bisa semudah itu ngalahin kita. Nah, karena euforianya atau semangatnya itu jadi berlapis-lapis kita ya. Kalau menurut gua, tetapi begitu semifinal lawan Iran, gue sih lihatnya cuma hanya anti kelima. Juara tiga, itu menurut gua anti kelima. Tapi ya, nanti Amril dari sisi analisa, gua minta Amril tolong kasih pandangan dari semua yang gua jabarin tadi ya. Nah, menurut gua itu, kalau gua sebagai orang awam, pengamat seneng ngamatin futsal aja. Nah, lalu apa ya? Kenapa gua bilang anti kelima? Karena waktu persahabatan sebelum ke Cina Taipei, kita ngalahin Iran loh. Kita ngalahin Cina Taipei, kita ngalahin Iran dengan pemain yang berbeda ya. Gua nggak tahu tuh. Sama. Irannya sama. Pemainnya sama. Nah sekarang Bang Didi dari sisi pandang seorang Amril sebagai analis di pertandingan itu, secara taktikal gue mau ambil bicara ya. Gue kasih pandangan gue semua ya. Ya, pandangan Amril lah. Jadi gue setelah balik ketemu Ken lagi tuh gue kasih pandangan gue juga. Jadi apa yang gue analisa itu lawan Afghanistan kita udah habis. Secara fisik sama kepuasan. Karena kita dibilangnya dulu Big Four Asia, Big Four Asia, semuanya dibilang Big Four Asia. Begitu mereka menang lawan Vietnam, lolos, pasti ada rasa puas. Karena udah target udah ini nih. Walaupun ditanya ngomong ayo final gitu, tapi di bawah sadar mereka tuh, wah, gue udah berhasil nih. Itu menurut pandangan lo ya? Ya, itu udah pandangan Amril ya. Dari fisik abis gue lihat karena tempo main kita cepet banget. Kenapa di Taipei bisa menang bagus lah, karena cuma 3 pertandingan gitu. Kita terbiasa 3 pertandingan main seperti itu. Pertandingan keempat itu kita udah nggak biasa untuk main dengan cara yang kecepatan yang sama itu lagi.
Makanya sampai gue bilang nih antara fisiknya dinaikin lagi, biasain buat main 5 pertandingan karena kita turnamen itu kalau sampai final itu bisa 5-6. Iya, 5-6. Nah, itu gimana caranya kita kan kemarin kalau bikin ikut trofeo gitu kan cuma 3 pertandingan. Iya. Untuk jarak pendek gitu ya. Itu masih dapat lah, tapi kalau setiap udah masuk ke 4 ke 5 itu kita fisik kita udah beda. AFF yang terakhir juga kalau gua rasa hampir mirip ya, udah turun semua gitu. Karena gua ngeliat Thailand dia temponya stabil dari pertandingan awal sampai terakhir tuh sama, nggak terlalu cepet banget, tapi terjaga gitu. Jadi sama, kalau kita konsisten cepet, lah ya. Konsisten nanti, ya. pertandingan keempat kelima tuh udah nurun lagi. Jadi antara itu mau antara boleh main cepet kayak gitu, tapi ya fisiknya harus disiapin juga buat 5-6 pertandingan. Harus dalam waktu yang jangka pendek ya. Iya. Dan berikutnya atau kita rubah temponya. Cuma kan orang-orang kita emang maunya cepet-cepet terus gitu. Itu dia. Karena terkenalnya kita cepet ya. Iya, emang kecepatan Indonesia ya. Tapi kan kita mikir kalau di liga kan cuma 2 hari ya, Sabtu Minggu main kenceng nggak masalah. Iya, benar. Beda kalau yang turnamen kayak gini ya, lo harus sampai final lo harus stabil. Emang itu kekuatan lo di situ. Kecepatan itu memang kelebihan kita. Iya, cuma terlalu cepet gitu. Banyak main kantor kan itu kan ngabisin juga gitu, ngabisin tenaga kita juga gitu. Kantor lagi bolak-balik lawan Vietnam tuh itu klimaksnya lah kalau gue lihat klimaksnya tuh. Lawan Afghanistan turun, lawan Iran gini aja deh. Kalau menurut gua lawan Afghanistan nggak turun, tapi itu udah kalah. Kalau menurut gua itu udah turun, nggak seperti yang biasanya mainnya udah. Tapi kalau Afghanistan emang fisiknya udah kuat, mereka emang udah terbiasa main kayak gitu ya. Satu lawan satu kuat ya, stabil aja gitu. Sama Iran, contoh kalau Iran ya, gue balikin tuan rumahnya Indonesia. Mau nggak kalah? Nggak mau kalah lah. Indonesia udah lagi drop habis kalah lawan Afghanistan, ketemu tuan rumah yang gue denger Spait Samsai ngomong ngasih motivasi ke anak-anak itu gimana caranya nggak kalah sama Indonesia. Iya. Tapi kalau di sana Spait Samsai ngomong mah gimana lo? Dengerin lah. Tambah lagi tuan rumah, mana nggak mau kalah lagi. Kita udah Big Four, agak puas. Tambah habis kalah pasti mental juga agak drop. Ketemu lawan yang lagi berapa kayak final tuh malah Iran tuh. Habis kalah juga kan, habis kalah juga di uji coba, dicoba habis kalah sama Indonesia, maunya balas dendam. Tapi kalau menurut Bang Didi ya memang itu yang namanya anti kelima. Ya. Lawan Iran itu yang disebut anti kelima. Teknis berarti ya? Iya. Kalau kita yang tuan rumah juga kita yang nggak gebu itu, nggak mau kita kalah di sini. Iya. Kayak gitu aja sih. Dan menurut gua memang performan timnas Indonesia U20 itu gila ya, udah asyik. Iya, karena persiapan panjang banget. Iya. Itu udah gitu di liga kan disatuin. Iya, disatuin dan bagus dihajar di liga gitu. Iya. Ketahuan kekurangan-kekurangannya apa yang bisa dibenerin gitu. Iya. Banyak jam terbang mereka lah. Iya. Dan mereka juga terbiasa dapat tekanan dari yang tim lebih bagus, lebih senior, lebih matang. Pengalaman Amril ini terjadi saat U20 yang sebelumnya, Bang. Main di grup 4 kali. Bener gak? Oh, yang zaman Ruto Boy? Ya, 4 kali ya di grup 4 kali. Kita seri sama Jepang, seri sama Vietnam, kita jadi juara grup nih. Pas di Thailand perempat final ya? Iya. Sama Thailand kita itu tuh bisa ngelawan dari kalau itu. Tapi kalah 4-2 lah. Ya, karena dia tuan rumah juga yang lo bilang tadi, karena tuan rumah nggak mau ngalah nih. Pastilah. Ya udah gitu Bang, kita juara grupnya diundi sama Jepang. Udah tahu belum ceritanya? Kita juara grup diundi. Karena sama sama Jepang. Sama poinnya. Sama poinnya, sama sisi golnya semuanya sama. Jadi kita diundi nih, juara grup siapa? Akhirnya kita ketemu Thailand, Jepang ketemu Irak. Ya, Irak juga keren waktu itu. Kalah ya, Jepang kalah ya. Iya itu Bang, sebenarnya sama juga dengan itulah. Kalau di grup tuh yang dibilang Bang Amril ini turnamen itu butuh fisik yang kuat, stabil lah minimal. Sama konsisten lah cara bermain kita ya. Iya. Tapi menurut Amril sama Yau nih, perkembangan futsal Indonesia melihat timnas U20, kalau Bang Didi bilang naik, bener nggak sih? Nah,
dari bawah terus sampai ke U20 itu bisa dibilang kalau menurut penilaian Bang Didi naik, kita meningkat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga konsistensi anak-anak yang sudah selevel mereka. Anggaplah mungkin mereka sekarang di usia 24 besar Asia. Iya kan? 4 besar Asia. Bagaimana nanti mereka jadi senior minimal tetap ada di 4 besar Asia. Nah, itu berarti kan harus ada wadah, harus ada sesuatu yang memberikan mereka jam terbang yang membuat mereka performnya di saat senior nanti ada di posisi 4 Asia, bahkan kalau perlu yang terbaik di Asia. Nah, itu gimana menurut Amir? Ya paling kalau uji coba keluar udah pasti ya, itu udah pasti penting banget buat atmosfernya, karena beda gitu. Nah, tapi ini kan udah bubar, kita bicara anak-anak yang punya masa depan lebih. Ya, ujung-ujungnya mereka harus dapat uji coba keluar, mau dari klub kek, mau dari timnas kek, harus terbiasa ikut di level itu gitu. Dan jangan pernah kasih puas ya ke mereka ya, kayak kadang banyak pelatih yang nanganin mereka karena tahu mereka kemarin habis dapat prestasi 4 besar lah gitu kan. Langsung kayak udah nih udah lah, nggak usah nyaman, udah taktikalnya udah keren lah buat gitu. dia nyaman. Padahal pas gue pegang kayak macam sekarang tuh ada Ais, lihat nantinya ada Firman kayak gitu kan, itu masih banyak kekurangan ya kalau gue lihat. Kayak Afif, kalau pas gue di Cosmo masih banyak kekurangannya. Jadi kita sebenarnya mereka tuh belum juara juga. Makanya gue bilang jangan terlalu diangkat, mereka nih masih banyak kekurangan, mereka masih butuh inputan juga buat mereka berkembang gitu. Makanya ya pelatih ini bantu mereka gitu. Bantu mereka, dorong mereka dan kasih mereka kesempatan. Itu karena nggak ada lagi wadah yang buat mereka tetap bersama itu dia di liga. Sebenarnya kemarin tuh kalau misalnya dalam tanda kutip tim Barakartim nggak degradasi, mungkin aja ya, kita nggak tahu kan. Kita kan nggak tahu, mungkin aja ini anak-anak masih bisa disatukan dan ada di Liga Pro. Nah, ini kan salah satu kesempatan mereka untuk terus berkembang sampai mereka senior. Termasuk nanti mereka dapat jam terbang untuk friendly game ke luar negeri, untuk segala macam. Jadi kita menjaga potensi yang sudah bagus untuk menjadi lebih bagus. Jadi jangan sampai di usia 20 kita ada di Big Four, begitu di senior nurun. Ya kalau mereka naik misalnya. Ya kalau umur ini sih gue ngeliat yang karena kalau umur kan nggak bisa jadi barometer, tetapi proses dari mereka ke senior. Nah, itu yang sebenarnya Bang Didi takut tuh proses itu yang membuat mereka hilang dan tidak naik levelnya. Kesempatan berproses buat mereka itu ada nggak sih yang, atau hanya beberapa anak atau gimana? Ya mungkin bisa cerita atau Amir. Kembali lagi ya ke anak-anaknya masing-masing. Kemarin juga mereka akhirnya ditarik ke klub-klub pro kan. Di Pelindo ada, di Cosmo ada, di SKN ada, tinggal kembali ke individunya lagi. Untuk mendapatkan kesempatan? Iyalah, mereka bersaing lagi. Kemarin tuh di U20 ya lu bisa masuk karena ya terbatas aja seleksi, umurnya segitu gitu. Kalau udah lewat itu ya lu sama senior mau umur 30, 28. Ya senior ya itu saingan lu sekarang. Gitu, mereka harus berani. Ya gue dulu juga masuk timnas 19 tahun, bodo amat ketemu yang tua. Tetap gue lawan gitu, gue mau meningkat terus. Jadi balik lagi ke individunya, nggak bisa jaminan juga mentang-mentang mereka di U20 terus mereka balik lagi ke masing-masing. Kayak angkatan Rutubu juga nggak semuanya terus kan. Tapi muncul lah. Tapi kan nggak semua satu tim itu jadi gitu. Sama yang di angkatan yang si Ais Firman ini juga nggak semuanya juga, ada yang tersisi juga. Tinggal kembali lagi ke masing-masingnya. Karena yang gue bilang tadi itu ada yang masuk karena emang nggak ada pilihan lagi, karena terbatas umur gitu.
Iya. Kalau dihitung umum pro yang senior ya berat lagi gitu. Nah sekarang tinggal mereka nih udah lewat U20, saingannya lebih bagus lagi, bisa nggak mereka ngejarnya gitu. Ngejarnya bahkan bagaimana supaya mereka bisa lebih dari generasi sebelumnya harusnya bisa dan kita harap bisa lah keren tergantung individunya mau apa enggak gitu. Iya, kalau mengejar masa depan, meraih mimpi dikembalikan kepada anaknya masing-masing ya. Mau stabil nggak futsal. Yang takutin kan sekarang media gitu, mereka awalnya diangkat gitu kan, akhirnya ngerasa puas. Apalagi kalau di kita tuh masuk timnas aja udah dipuji-puji dah sama sekeliling kita lah gitu. Apalagi ada prestasi gitu. Nah, tinggal gue sih sering bilang ya, lu kalau latihan jangan bangga masuk timnas deh. Lo kalau bangga latihan tuh buat ngalahin siapa lawan lo ntar gitu. Lo bisa nggak ntar misalnya si Ais ntar lo jaga kok sama Musa gitu, atau Tengklang, bisa nggak lo matiin dia? Jangan cuma latihan cuma buat masuk di timnas sudah aman gua ada, tapi pas ketemu jadi latihan gua ntar gua lawan dia nih, gua harus siapin diri gua nih supaya bisa ngentiin dia nih kayak gitu, atau gua bisa bikin gol nih lawan Thailand nih misalnya kayak gitu contohnya ya. Jadi fokusnya jangan di Indonesia lagi gitu. Jadi kita siapin diri tuh buat luar ya, lawan Iran kalau bisa dulu. Dia udah ngerasain kan lawan tim-tim Timur Tengah kayak apa kayak gitu kan. Jadi balik ke analisa lagi gua, ya itu dia ada tipe-tipe yang tadi gua bilang kendala. Gua lebih suka nganalisa tim yang punya sistem. Lebih gampang kali ya? Lebih gampang. Udah ketahuan cara main sistem ini. Iya. Kalau tim Timur Tengah itu ampun dah. Individu ya? Iya, apa yang mau dia mainnya kayak asal-asalan, cuma gocek-gocek aja. Itu dia jadinya paling kalau yang ketemu tim kayak gitu gue cuma nganalisa ini sering penetrasinya sih ini nih bahaya kaki sih apa ini. gitu ya. Kaki apa nih kayak gitu aja. Lebih ke individu. Itu karena ya beda-beda lah kita ketemu tim yang macam-macam cara mainnya. Gue bilang juga bukannya jelek buruk ya, tapi emang cocok nggak sama tim mereka gitu. Kayak tim Timur Tengah kita kasih main kayak Ken juga gue rasa belum tentu bisa juga. Tapi itu bukan menentukan hasil kan? Iya, tidak menjamin menentukan hasil. Iya, itu dia maksudnya mereka tahu lah ketemu tim yang ini gimana, yang kuat gimana, ya mereka harus siap gitu. Ketemu yang sistem mereka bisa ngadepin, ketemu yang individu mereka bisa ngadepin. Jadi harus lengkap lah. Dan kalau bisa main sama siapa aja. Ini kemarin gua ngeliatnya tuh mereka karena biasa main di U20 timnya yang terakhir ya, timnya angkatan AIS ini ya. Kalau main pas dipecah ketemu pemain yang lain atau yang nggak pakai sistem yang dipakai mereka, itu agak kagok. Iya, agak bingung. Ngerti nggak? Butuh penyesuaian. Iya, karena biasanya main udah tahu nih ntar temen gua harusnya geraknya kesini nih. Ini ketemu ya temen yang gocek-gocek gitu kan. Dia nggak bisa ngadaptasinya gitu. Nah itu kalau mau jadi pemain yang lengkap atau yang bagus, mau dipasangin nama siapa dia bisa. Ya, itu kembali lagi kan ke jam terbang. Ya. Nah itu kemarin bahayanya gitu kalau terlalu di kotak-kotakin, mereka bareng terus gitu. Makanya selesai itu mereka pecah ke beberapa tim Liga Pro, ya bagus buat mereka perkembangan. Jadi bisa kenal juga, oh ini ada tipe pemain yang kayak gini nih, yang taktikal timnya beda lagi nih. Iya benar. Tapi ada sebuah negara yang kalau nggak salah timnasnya disatuin terus tuh sampai akhirnya dia bisa lolos Piala Dunia. Asia Tenggara. Ya banyak. Ya semua sama. Malaysia juga sama. Disatuin di satu klub. Thailand, Vietnam kan? Satu klub. Atau grup intinya lah. Iya. Kalau Chonburi kan intinya grup satunya Thailand misalnya gitu. Paketan pertamanya Vietnam itu sama. Ya. Malaysia juga satu tim kan. Iya. Kalau kita juga hampir ada paketannya juga sih, cuma beda tim. Paketan misalnya tim BTS nih udah ada paketannya nih. Nah, kalau timnas biasanya nggak jauh beda juga gitu. Paling kalau diselipin yang satu-satuan lah kayak gitu. Ntar ada lagi yang kemarin Black Steel contohnya gitu kan, ada juga tuh timnasnya dari paketannya Black Steel tuh bisa juga jadi satu gitu.
Jadi sebenarnya kalau gue lihat sekarang mau masuk timnas lo harus udah punya timnya juga. Kecuali lo emang sendiri menonjol di klub ya. Di klub nggak masalah lah lo. Tapi kalau sekarang buat lo peluang masuk timnas, tim kepake ya main ya. Iya. Itu lo kalau udah punya paketan deh. Di Liga Pro. Iya, di klub udah main, udah sering ini biasanya lebih gampang dipanggil semua dulu gitu. Lebih gampang. Kalau emang pas lagi diseleksi di latihan, oke, ya udah kenapa enggak? Misal contoh Iqbal sama Andrew biasa main bareng di timnas juga jadi main bareng lagi. Taruh Suni lagi di situ kan, misalnya 3 itu, kita selipin si BBS, udah jadi satu aja. Tapi karena mereka udah sering main bareng kan lebih kompak lagi gitu. Menurut Ambril ya, kekurangan yang harus kita isi untuk perkembangan atau menaikkan level pemain yang ada sekarang, pandangan Ambril apa sih? Dari grassroots. Iya. Karena gue sih pas tahun lalu pegang Liga Pro ya. Karena gue lihat juga tim-tim lain sama tim gue juga gitu banyak. Waduh, ini harusnya mah benerinnya jangan di sini nih. Grassroots di Liga Pro ini maksudnya ini harusnya di sebelumnya nih. Karena di Liga Pro harus memang udah jadi ya. Iya. Itu udah profesional, ya, udah pekerja profesional ya. Profesi profesional. Ya, nggak salahin pemainnya ya. Gue salahin pembinaan kita nih di bawahnya nih. Bisa jadi pelatihnya, apa kualitas pelatih kita gitu. Kita nggak nyalain yang ini ya. Maksudnya emang ini harus kalau mau meningkat semua benar-benar kita upgrade ilmu semua nih dari bawah sampai atas nih. Jadi benar-benar kayak estafet aja dari yang umur segini gue siapin buat naik ke level berikutnya nih. Dari level berikutnya gue kirim lagi ke amatir, dari amatir gue kirim ke pro. Mana ntar jadi nih udah kepake kayak gitu. Kalau udah satu ini ya, satu level lah gitu. Karena kalau udah salah di bawah, udah sampai ke atas susah ngebenahinnya ya. Ya makanya gue sekarang lagi fokusnya nyari-nyari yang U20 supaya latihannya bareng gue ya kayak gitu. Karena tapi yang gue lihat sekarang gue panggil yang ada potensi lah gitu. Jadi buat nanti lo kalau naik berapa tahun 1-2 tahun lagi lo jangan salah yang ini lagi ya. Yang buat di Liga Pro tuh harusnya jangan salah yang A kayak gitu contohnya. Salah yang dasar-dasar lagi gitu. Iya. Ya yang penting itu dasar-dasarnya itu. Iya. Dan sampai ke timnas juga kasihan. Pelatih timnasnya masih kita bayar mahal-mahal suruh ngelatihnya yang dasar-dasarnya lagi gitu. Iya, betul. Ibaratnya kita tuh kayak kalau gue analogiin pelatih-pelatih yang di grassroots gini tuh kita kayak petani gitu. Kita nanemnya dulu nih, kasih bikin bahan-bahan yang bagus supaya ntar head coach-nya tuh kokinya tuh dapat bahan bagus, enak mau bikin apaan gitu. Iya, betul. Masak apa juga jadi gitu. Jadi kalau datang ya ampun ini udah busuk lagi, udah mau busuk kayak gitu kan susah juga, atau kualitasnya jelek gitu, mau bikin apaan ini. Gitu aja sih analoginya. Jadi kita bareng-bareng lah kalau nanti timnas itu berprestasi tuh ya karena peran dari bawah juga. Iya. Bukan Justru karena head coach-nya keren gitu. Justru menurut gua yang di bawah itu pemeran utama pelatih-pelatih yang ada di grassroots. Iya. Karena disitulah mereka mendapatkan semua dasar futsal untuk ke depan nanti. Iya. Iya kan. Jadi benar ya. Jadi emang menang kalah itu jadi jangan diprioritaskan di usia itu ya kan. Iya. Emang belajar, main dulu yang benar, latihan dulu yang benar gitu kan. Jadi kalau juara mah nggak usah diapresiasi deh. Tapi kalau dia bisa cetak pemain bagus masuk ke pro ke timnas itu baru diapresiasi aja. Itu jadi memang barometer sukses sebuah sekolah futsal atau akademi futsal itu bisa menciptakan pemain yang memang berkualitas. Dan pemain yang berkualitas itu juga punya nilai ekonomi yang bagus, masa depan anak-anak juga jadi bagus. Jadi proses bagus, tetap bahagia saat berproses. Kualitas SDM pelatihnya bagus, karena nggak mudah ngelatih di bawah. Iya, benar. Mudah. Susah. Apalagi kalau biaya-biaya sendiri itu, aduh, susah banget. Makanya gue berharap tuh pelatih-pelatih yang memang sudah di atas, yang ada waktunya,
atau pas waktunya senggang itu memang harus lihat-lihat lah itu di bawah tuh bagaimana. Sebenarnya ada Riau sebagai kuncinya untuk meningkatkan kepelatihan di grassroots. Ada sebenarnya. Kita kuatin itu di sertifikasi level nasional. Sertifikasi level nasional itu kan kita punya. Berarti kan materi semuanya kan emang kita yang buat kan. Nah, kalau misalnya seperti yang pernah bilang juga, kalau misalnya itu kita kuatkan untuk perkembangan SDM di grassroots, misalnya harus 2 minggu, nggak apa-apa kalaupun itu jadi seperti sekolah pelatih atau apa, iya kan? Jadi ambil lisensi nasional seperti sekolah. Ini kan kita hanya perumpamaan aja. Mungkin yang ada yang lebih paham lah soal ini, tetapi kita cuman kasih bayangan-bayangan aja ya. Gua kebayang kalau misalnya itu seperti sekolah pelatih 2 minggu dapat lisensi nasional, tapi banyak hal yang mereka bisa dapat di situ. Terutama pelatih lisensi nasional itu banyak ada di grassroots. Di sekolah-sekolah futsal dan akademi futsal. Sama di sekolah. Sama di ekskul sekolah. Nah, sedangkan itu di usia kecil kan? Nah, rata-rata di usia kecil. Nah, kalau nggak maksimal kita di situ, yang seperti Amir bilang tadi, jadinya kita nggak maksimal memberikan yang terbaik buat anak-anak di masa depannya nanti sebagai pemain Liga Pro. Betul. Makanya kalau dilihat ini udah fakta ya, maksudnya ngelihat 2 edisi timnas U20. Ya mereka kan tadi ya udah main aja gitu kan anak-anak umur segitu, tapi karena ada event timnas mereka dilatih sama level pelatih luar lah. Ya dua-duanya. Nah, itu hasilnya kelihatan kan sekarang tuh ya, ibaratnya kualitasnya bagus lah. Nah kalau bisa kita bikin lebih banyak lagi, bukan di timnas doang gitu, tapi kalau setiap daerah punya level pelatih yang kayak di timnas U20 dan punya pemain-pemainnya, ya emang kita banyak lah. Kalau bisa cetak lebih banyak lagi pasti bisa, asal level pelatihnya juga ditingkatin dan bisa dikumpulin juga, dibuat seleksi lagi mungkin per daerah gitu kan. U20-nya tuh dilatih sama pelatih yang levelnya ya level internasional kayak gitu atau timnas. Istilahnya. Mungkin sekelas Porprov kali ya. Dan persiapannya Porprov under berapa ya? Under 20 kan? 20. Nah, itu anggap aja Porprov itu kan udah pemain terbaik yang ada di wilayah masing-masing. Nah, dan harusnya dan itu adalah kebanyakan menjadi langkah awal buat karir si para pemain. Iya kan? Nah, kalau mereka mendapatkan pelatih yang tepat seperti Amril bilang, mungkin nggak harus pelatih Liga Pro, tetapi mempunyai memang kemampuan ngelatih yang levelnya lah, emang levelnya bagus gitu kan. Nah, itu yang keren. Nah, sebelum ke contoh kayak misalnya di kita contoh misalnya kebanyakan dari sekolah futsal dulu, dari akademi futsal, dari klub anggota APKOT, baru mereka diseleksi ke menjadi pemain Porprov, biasanya seperti itu kan. Nah, kalau semua step-step ini mempunyai SDM yang bagus di kepelatihannya sesuai fase usianya, gue nggak kebayang jadinya di gue berharap justru di Porprov itu jadinya udah kayak di kelasnya. Bisa aja nanti kalau misalnya SDM-nya sudah meningkat di Porprov aja kelasnya udah kayak di beberapa tahun ke depan cara mainnya sudah sekeren yang ada di timnas U20 sekarang harusnya. Nah, jika pemain-pemain itu yang terbaiknya akhirnya keluar menjadi timnas akan levelnya naik lagi. Gue sih ngarepinnya di 5-10 tahun ke depan lah udah
berharapnya hasilnya udah kelihatan kalau kita kita dari sekarang udah mulai. Kemarin gue nonton yang Pemprov Jawa Barat tuh kan, babak kualifikasi itu ngobrol sama instruktur Efrem kan, dia bilang, "Bang, nih ya anak-anak yang umur U20 ini nih sekarang nih harusnya ada pemainnya level Liga Pro kita yang sekarang nih." Gue bilang, jadi tuh harusnya level Liga Pro lagi kita itu lebih satu level lagi di atas gitu. Jadi karena gue ngeliat ini waktu tahun 2019 yang Piala Dunia antar klub tuh atau yang kontinental ya, itu kan ada Corinthians dari Brazil gitu kan, itu kan ya Magnus ke Thailand kan main di situ kan, itu liga mereka di Brazil tetap jalan, tapi yang main U20-nya, nah itu masih bisa ngimbangin gitu. U20-nya main di pro tuh masih bisa ngimbangin gitu. Oh berarti tim keduanya mereka kan berangkat ke Thailand, tapi jadwal di sana nggak ditunda. Oh nggak ditunda, main, tapi tetap U20-nya yang turun. Tim pelapis yang main. Iya. Itu berarti tahun berapa itu? Gap 2019. Thailand itu gapnya nggak terlalu jauh. Berarti kan U20 sama Liga Pro gitu. Cuma kalau kita sparingin yang Polprov lah lawan Liga Pro yang sama-sama latihan masih jauh. Itu berarti kita ada gap nih, gap ini harus kita kejar nih. Yang pro juga harus naikin lagi, yang di bawah juga harus naik kejar lagi. Itu jadi dia. Emang yang kita kejar itu tingkatan levelnya dari semua tahapan, terutama kalau di grassroots sudah pasti kan pemain belum ini yang paling paling sulit justru melatih pemula yang baru datang di grassroots yang ya nendang aja belum bisa atau apa. Nah di sini justru kemampuan SDM pelatihnya yang harus tingkat jauh. Jadi sehingga mereka masuk ke usia remaja ya ada hasil. Iya kan, ada hasil untuk anak-anak yang memang cita-citanya mungkin jadi atlet besar. Kalau masalah pilihan nanti ke depan mau jadi atlet atau bukan itu kan kembali ke anaknya masing-masing. Paling tidak tapi minimal yang memang tujuannya menjadi atlet futsal itu sudah terwadahi dengan baik dan dapat sesuatu yang maksimal gitu loh. Itu kan. Makanya SDM pelatih itu jadi kunci. Jadi benar menurut Amro tadi kalau kuncinya di grassroots. Iya. Dan ini buat pelatih ya walaupun di level pro ya. Itu kalau bisa turun deh ngelatih U16 lah atau di bawahnya lagi gitu. Karena ini bukan masalah nggak bisa ya, tapi kalau gue sering ngelatih anak kecil juga, yang U6 juga gue latih gitu pernah, U8, U10 hampir semua umur tuh pernah gue latih gitu. Itu apalagi kalau yang U4 ya apalagi gitu, itu gue harus bikin mereka tuh dengerin gue dulu gitu. Jadi gue belajarnya dari situ. Kalau gue nggak menarik perhatian mereka nggak tertarik sama gue, dia nggak bakal mau denger. Iya. Makanya gue sama gue kayak ngelatih yang udah dewasa lah atau ini, mereka harus tahu gua dulu gitu, nyaman dulu. Iya. Kalau percuma lo mau ngomong apa tapi kalau mereka nya nggak respect juga sama kita, nggak aware sama kita, nggak bakal dengar juga. Dan ngelatih anak kecil itu gimana ya, kalau lo bisa bikin mereka paham, mereka kan otaknya masih berkembang lah gitu. Kalau kita ngomong bahasa ini mereka apaan sih maksudnya kayak gitu kan, nggak ngerti. Tapi kalau lu bisa bikin mereka paham sama materi lu, apalagi yang udah dewasanya gitu, yang pronya. Gue pernah ngelatih sehari tuh, pertama ngelatih U12 lah. Itu gue emang mikir otak gitu. Habis itu gue ngelatih Cosmo sorenya. Itu nikmat banget pas ngelatih yang dewasa gitu, karena gue suruh ngumpul aja udah ngumpul gitu. Ini gimana caranya lo bikin mereka dengerin lo kayak gitu. Iya, itu. Tapi kalau lo bisa udah terbiasa dan bisa di level itu, ke dewasanya lebih enak. Iya. Makanya kita emang harus ada kalau bisa dua-duanya peningkatan khusus untuk SDM di bawah ya. Ada tipe pelatih yang bisa ngelatih di bawah, ketemu yang pemain yang top minder udah aduh begini nih. Ada yang pelatih yang bisa di atas melatih anak kecil, ribet nih anak kecil nih nggak mau ini. Iya, kalau melatih anak kecil itu ilmu yang kuat, harus dari mulai banyak hal, dari mulai pendekatan, dari mulai penyampaian, dari mulai
apa yang harus dia berikan materi dasarnya, tapi tetap anak-anak itu bahagia, itu berpikir terus itu. Jadi menurut gua ilmu. Nah kalau misalnya di profesional kita udah bicara taktikal, kita kan udah nggak bicara, harusnya kita kan di sana udah nggak bicara ngelatih dasar lagi, passing lagi atau apa, udah gimana caranya buat menang buat pertandingan besok, lawannya siapa gitu kan. Tapi minimal di level anak-anak itu kita ngelatih penyampaian kita. Kalau penyampaian kita bagus, mereka paham, berarti harusnya kalau lebih yang dewasa ini lebih mudah lagi. Gitu aja sih caranya gitu kan, gitu buat latih aja. Tapi itu dari sisi penyampaian, Bro. Tapi kalau dari sisi ilmu yang di bawah nih belum tentu bisa ke atas. Nah makanya yang karena pelatih anak-anak ini bukan apa ya, gue nggak ngerti yang taktikal, jadi gue ngelatih anak-anak aja deh. Maksudnya banyak juga yang kayak gitu. Justru sebenarnya lu harus kuasain semuanya, cuma gue fokusnya ke anak-anak nih supaya hasil jadinya nantinya yang di dewasa ini nih. Betul. Jadi kebanyakan ada yang kayak gitu. Ya seperti yang Yo bilang tadi, kalau Amril mau jadi kalau Amril adalah seorang analis, dia karena dia tahu juga soal defense, offense, soal bagaimana bermain futsal segala macam kan. Harus sih. Nah saat melatih dasar dia juga harus punya lengkap. Jadi sebenarnya di bawah itu harus lebih lengkap dibandingin yang di. Karena tahu ntar gue jadinya di pro kayak gini nih. Tapi harus lebih lengkap yang di bawah dibandingin yang di atas. Justru di Brazil itu yang latih anak-anak U10 itu profesor semua. Amril ngomongnya Brazil dulu. Emang Amril barometernya pelatih di sana. Suka pelatih di sana. Yang memang monitor. Itu pelatih anak-anak di sana, ngelatih Liga Pro kita bisa beneran. Ilmunya nyampe. Karena mereka paham semua. Mereka kursus contoh kayak kita ada kursus ya nasionalnya lah di sana gitu. Itu berapa? 120 jam. 120 jam itu di kelas ya, maksudnya pengajar bukan 120 jam tambah kita tidur 24 jam sehari kita. Total itu cuma jam pelajaran lu lah 120 jam. Ambil tahu dari mana itu? Ya pun banyak kontak ke sana. Ngobrol gitu, nanya gitu. Mereka kalau Brazil enak, welcome. Enggak money oriented lah gitu. Kita ajak ngobrol gitu mereka seneng gitu. Berbagi. 120 jam. Itu 20 jamnya cuma ngomongin koordinasi doang ya. Minimal 120 koordinasi gerak doang gitu baru. Dasar ya? Dasar gitu. Koordinasi 20 jam ngomongin koordinasi. Itu Bang, kadang-kadang lupa. Cuma teknik dasar doang kita koreksi. Tapi gerak dasar nggak pernah dikoreksi. Iya, karena ya awalnya itu koordinasi dulu. Kalau koordinasinya hancur ya udah susah ke atas ya. Kalau bagus ada modalnya lah gitu buat nantinya. Baru ke individunya, baru nanti ke taktikalnya. Dan sampai gue tanya di sana, gue tanya terus di sana akademi U16 seminggu berapa kali latihan? 5 kali gitu. Dan di kita berapa kali? 1, 2 kali, 3 kali udah bagus lah gitu. Ya makanya kita ya jauh juga gitu. Ya kita memang berat juga di lapangan, kadang ya ada masalah-masalah ini juga lah gitu kan. Cuma kalau di sana mah ya mungkin lapangan gampang ya aksesnya gitu. Tapi level-level mereka itu. Nah kalau cari lapangan ikut seminar Bang Didi nanti. Mungkin mereka lebih fokus kali ya. Untuk melatih, karena mereka kan jadi ngelatih. Kalau di kita kan kalau 5 kali latih ini lah itu profesor level Liga Pro udah ngelatih Liga turun karena ngelatih tapi kita nggak ada ya yang 5 kali apa? Kita nggak ada, nggak bakal ada yang kita. Seminggu 5 kali kan? Nggak ada batas waktu juga Bang. Nah karena mereka bagusnya klub-klub Liga Pro nya itu punya umur yang di bawahnya udah punya lapangan sendiri, fasilitas sendiri, punya U20, U18 ke bawah lagi. Sama. Jadi udah apa ya, enak gitu masuknya. Gue tahu jalurnya ntar bakal ke misalnya ntar ke Liga Pro nih kalau ikut yang misalnya. Endingnya pokoknya Liga aja. Dia banyak sih tujuannya endingnya ke Liga. Kenapa dia bisa gitu? Ada punya lapangan sendiri. Terstruktur lah. Kalau di kita masih sewa. Iya. Makanya kita sebenarnya kalau mau bagus ya bukan dasar dari pemain juga, tapi dari organisasi juga, dari klubnya gitu. Apalagi kalau Liga Pro punya stadion sendiri, modalnya gitu dulu deh. Misalnya punya lapangan sendiri itu udah enak buat pembinaan nanti. Punya akademi sendiri juga. Akademi sendiri juga. Nah, dia lagi olah nih. Iya, kurikulumnya juga
sesuai sama klubnya kan. Iya, cara bermain gue main klub gue kayak gini, ya udah gue siapin dari bawah gimana ntar anak-anak ini latihan supaya bisa main yang cara tim gue, kurikulum tim gue gitu. Iya betul. Keren. Ya mau nanya apa ya? Terakhir kita masih ngomongin analisa nih. Ya. Analisa, setelah lo analisa kan tadi sempat nggak ngomongin analisa ya. Iya tadi kan ngomongin analisa kan terakhir analisa. Iya. Balik lagi kita analisa Bang. Oke. Analisa nih, kita analisa dari semuanya. Head coach-nya bilang gue mau ini nih analisa. Endingnya itu analisa itu nanti lo simpen kan, bisa lo simpen ya untuk nantinya kedepannya kalau pelatihnya beda bisa dong bisa kita ini aja, bisa gitu. Bisa Bener kayak gitu iya. ya. Jadi kalau gue lebih nanti ya gue juga bikin program ya. Jadi benar-benar bisa ngeliat per individu nanti ya. Si ini nilainya apa sih, poin apa angka-angkanya berapa gitu, secara timnya juga nanti secara per grup mainnya itu gue siapin juga. Iya mungkin kalau camp-nya udah ganti gitu ya bisa kan masih ada. Tapi data itu gitu lah. Nggak langsung lo hapus lagi ini lah. Enggak. Iya gitu aja sih sebenarnya. Tapi lu bagi dong. Nggak boleh pelit walaupun lu nggak ditunjuk menjadi analis, tetap harus lu bagi dong. Buat Indonesia datanya. Ya kalau ada yang bisa terusin. Iya. Tapi lebih bagus ya. Sekarang kan gue ngeliat belum ada ini ya. Ini kadang gue juga fokus untuk analisa ya. Gue ngembangin sendiri. Jadi kan punya template sendiri awalnya. Cuma gue lihat ini banyak input manual gue nggak suka gitu. Karena dia ngomong begini nggak bisa terakhir ini ya. Iya. Jadi karena banyak input manualnya gue capek lah kerja banyak manual. Akhirnya gue bikin otomatis, gue bikin program sendiri, rumus gue sendiri gitu. Cuma kalau yang gue buat program sendiri itu buat gue doang. Jadi bisa jadi instruktur analis nih. Enggak mungkin kalau mau ini silakan beli ayo. Nah, gini Bang. Mungkin kalau Amril ini kan maunya ini nih, tapi yang penting bisa dikembangkan. Iya. Nah, Amril ini sekarang gini. Ya. Karena gue dosen Ken, apa ya tadi kalau Ken dosen outputnya. Outputnya doang. Dia nggak mau prosesnya mau kayak apa terserah deh. Yang penting gue mau tapi hasilnya seperti tahu ini ya gitu. Hasilnya seperti ini. Karena kalau gue setiap meeting sama dia gue kasih tahu proses baru, kasih tahu caranya begini, rumusnya begini, dia puyeng sendiri. Wah, saya tidak mengerti itu, saya tidak mengerti gitu katanya. Pokoknya terserah Amril aja saya gitu. Pokoknya outputnya saya mau seperti ini, oke. Outputnya dia, tapi proses itunya dia nggak mau repot. Iya. Yang penting hasilnya inilah gitu jadi. Kan dia punya template sendiri awalnya outputnya seperti ini. Nah template dia gue ganti, tapi outputnya tetap sama gitu aja. Cuma cara gue lebih cepet gitu aja. Ngerti nggak Bang? Iya. Itu kata analisa, bener nggak? Iya. Nah, Amril, pertanyaannya nggak terakhir. Pertanyaan gue ya. Pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Namanya juga Yao Andy. Untuk menjadi seorang analis futsal, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Atau yang dipunyai lah ya gitu. Ya, apa yang dipunyai, apa modal bekal dari misalnya harus jadi pemain dulu kah, atau apa nggak perlu jadi pemain tapi mulai jadi pengamat atau apalah, bagaimana? Kalau menurut gue sih awalnya dia kemampuan analisa ya dulu ada. Kemampuan analisanya itu yang pertama. Talent ya. Kayak gue sebenarnya orangnya suka apa ya, merhatiin orang nih, orang gimana sih nih? Ini kebiasaannya apa sih? Oh gitu. Gue dari kecil udah suka gini, ini orang kalau diginiin, wah, gua mau deket-deket ambil. Iya, maksudnya udah apa ya, kebiasaan seperti itu gitu. Nah, terus karena itu udah ada. Dan kedua, lo ilmu futsalnya harus tahu juga pengetahuannya gitu, atau produk knowledge lah gitu, apa sih yang lo iniin gitu. Nah itu lo harus kuasain. Dan kemudian ya itu alat-alat lagi. Iya. Berarti dari seorang pengamat seperti Bang Didi juga bisa belajar menjadi analis. Bisa, asal nanti paham untuk editingnya lagi, gitu, videonya gimana. Kalau abang kan cuma hanya bicara. Nih kalau dia ada. Kalau kita lebih enak ngomong pakai data. Jadi lebih apa ya, percaya. Iya. Jadi menjadi analis itu harus lengkap. Dia juga harus mengerti IT dan kalau di Cosmo kalau ngomong ke DH, dia sering setuju lah gitu. Karena gue bawa bukti, misalnya bawa contoh video gitu. Nih lihat nih, sini sering selalu gini-gini nih.
harusnya begini-gini baru oke. Enak kayaknya enak. Ya itu ya memang seorang analis harus bawa bukti. Kalau nggak berdasarkan bukti apa yang dia mau analis? Dia kan menganalisa berdasarkan fakta. Apalagi pemain harus bukti, bukan hanya ngomong. Kadang-kadang gue ngasih tau pemain juga susah gitu, dikasih tahu lu sering salah gini, lu harus sering. Tapi harus ada buktinya. Nggak tahu kalau kita kasih lihat video. Tapi lu sering penghafalan lu tentang video-video pertandingan. Jadi misalnya gini, lu sebuah pertandingan lu tonton penuh, lu analisa, termemori lama nggak sih pertandingan itu? Pertandingan apa nih, tim kita? Iya, mau tim siapa lah yang Ambril sering perhatikan, misalnya Ambril memperhatikan semua pertandingan. Kalau pertandingan memori Ambril tentang pertandingan yang Ambril lihat itu terekam lama? Atau semua harus dipindahin dulu? Gua pindahin dulu. Biasanya gue nonton iseng-iseng aja ngeliat gitu. Ini boleh juga nih. Ada yang baru nih. Ada boleh juga nih. Baru gua ambil nanti gua bisa nggak nih kepake nggak sama pemain gua nih, bisa jalan nggak kira-kira pemain gua nih, cocok nggak sama sistem gua gitu. Oke, makasih nih Pril udah datang hari ini. Banyak banget nih ilmu yang kita dapat. Ya. Tentang analisa nih, ya nggak Bang Didi? Ya banyak macam lah, banyak hal dan semuanya tujuannya adalah demi Futsal Indonesia lah. Futsal Indonesia, dan mudah-mudahan apa yang dibagi oleh Ambril bermanfaat buat para penggiat futsal, pelatih futsal semuanya. Amin. Sukses buat kita semua, sukses buat Futsal Indonesia. Siap. Tos, mantap. Futsal Indonesia aja ya. Oke. Ya, Andy.